Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Fatah, NIM 1804367, mata kuliah Ekonomi Internasional kelas 5C. Nah, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang materi prosedur dasar pembayaran internasional. Nah, yang pertama sekali ada transaksi pembayaran dan transaksi pembiayaan. Setiap transaksi jual beli atau barang ataupun jasa itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama sekali yaitu terjadinya perjanjian. Yang kedua, terjadinya penyerahan barang. Yang ketiga yaitu terjadinya pembayaran. Nah, kalau ketiga unsur ini belum terrealisasi semua, maka transaksi jual beli itu belum bisa dikatakan berakhir. Nah, misalkan contohnya seperti kita itu membeli sepatu di sebuah toko. Nah, kita bilang sama penjualnya, "Bang, saya mau sepatu yang itu." Kita tunjuk sepatu yang itu. Nah, di situ sudah terrealisasi poin yang pertama, yaitu terjadinya perjanjian. Nah, ketika abang itu menyerahkan sepatunya sama kita, berarti di situ sudah terdapat poin yang kedua. Nah, ketika kita sudah menerima sepatu dari abang tersebut, nah kita lakukan pembayaran. Nah, disitulah poin yang terakhir, yaitu terjadinya pembayaran sudah kita lakukan. Nah, maka di situ baru bisa kita katakan transaksi jual beli sudah berakhir. Nah, yang kedua itu ada cara-cara pembayaran internasional. Nah, di sini ada 4 cara dalam melakukan pembayaran nasional. Yang pertama sekali yaitu ada surat wesel dagang. Nah, di sini dalam surat wesel dagang ini terdapat 3 pihak yang terlibat. Yang pertama sekali itu ada drawer. Drawer ini adalah pihak yang menulis wesel ataupun yang menarik wesel. Nah, dalam transaksi perdagangan internasional, yang bertindak sebagai drawer ini adalah eksportir. Nah, yang kedua ada DREO. DREO pihak kepada siapa surat wesel tersebut ditarik. Nah, kalau dalam istilah perdagangan internasional, yang bertindak sebagai DREO ini adalah importir. Kemudian yang ketiga itu ada PAI. PAI ini adalah pihak yang menerima pembayaran yang harus dilakukan pihak DREO sebagai importir atas perintah drawer sebagai eksportir. Nah, di sini ketika pihak importir dan pihak eksportir telah sepakat, misalkan dia menunjuk instansi inilah yang bakal membayar semua transaksi tersebut, ataupun bank ini nantinya yang akan membayar sebuah transaksi tersebut. Nah, bank ini ataupun instansi yang dituju berdasarkan hasil kesepakatan antara eksportir dan importir inilah yang dinamakan sebagai payer. Yang kedua ada pembayaran tunai. Nah, pembayaran tunai ini merupakan pembayaran yang langsung yang dilakukan oleh importir pada saat memesan barang ataupun jasa. Nah, cara pembayaran ini ada 2 kelemahan. Dia itu untuk pembelian barang tersebut, importir harus menyediakan dana sebelumnya, walaupun barang yang dibelinya itu belum diterima oleh importir. Nah, berarti importir harus menyiapkan modal terlebih dahulu untuk membeli suatu barang dari eksportir. Itu kelemahan yang pertama. Nah, kelemahannya yang kedua adalah pihak importir itu harus menanggung semua risiko. Risiko apa yang harus ditanggung? Karena kan uangnya itu udah dikirim dari pertama sebelum barang itu ketika kita memesan barang. Nah, risiko apa yang kita tanggung? Risiko apa yang ditanggung oleh pihak importir? Nah, resikonya adalah apakah barang itu nantinya yang dikirim bakalan sesuai dengan permintaan si importir ini. Yang kedua, resiko seperti keterlambatan pengiriman barang tersebut. Dan yang ketiga itu resiko jujur nggak si eksportir ini. Nah, yang ketiga
cara-cara pembayaran dalam perdagangan internasional, yaitu letter of credit. Letter of credit ini merupakan surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli sebelah barang, di mana bank sendiri itu yang akan nantinya membayar seluruh surat wesel yang ditarik oleh eksportir. Jadi bank ini nantinya yang bakalan membayar seluruh ataupun mengakseptir seluruh kegiatan ataupun yang membayar surat wesel yang ditarik oleh eksportir. Nah, yang keempat itu ada kompensasi pribadi. Kompensasi pribadi cara pembayarannya dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang. Nah, misalkan contohnya saya bertindak sebagai importir, saya memesan barang dari luar negeri. Kemudian ada kawan saya, dia bertindak sebagai eksportir. Dia yang mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, kemudian kita melakukan penyelesaian utang piutang dengan cara mengalihkan. Nah, saya membayar kepada kawan saya, kemudian yang di luar negeri juga orang itu menyelesaikan utang piutangnya dengan membayar sesama dolar, mungkin kalau saya sesama rupiah. Nah, asalkan kursnya itu sama antara saya di sini kurs rupiah, memakai mata uang rupiah, kemudian yang di sana menggunakan kurs dolar. Nah, yang terakhir itu rekening terbuka. Nah, rekening terbuka ini salah satu cara pembiayaan transaksi perdagangan internasional dan bukan merupakan cara melaksanakan pembayaran. Nah, dari segi pembayaran transaksi jual beli, metode ini dipandang sebagai lawan daripada keempat cara yang sudah saya jelaskan tadi. Karena di sini dalam rekening terbuka ini tidak disertai dengan dokumen-dokumen pembayaran ataupun tidak disertai dengan faktur yang menunjukkan hutang piutang. Nah, jadi di sini kalau dalam rekening terbuka ini lebih kepada resikonya itu lebih berat pada pihak eksportir dan keuntungannya itu lebih didapatkan kepada pihak importir, karena biasanya pembayaran itu bisa saja pembayaran itu dilakukan setelah seminggu bahkan 1 bulan setelah tanggal pengiriman barang. Nah, di sini lebih resikonya lebih ditanggung oleh eksportir, kemudian keuntungannya lebih didapatkan oleh pihak importir. Jadi cukup sekian mungkin yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.